Dusun Sempon terletak di Desa Sudimoro, Kecamatan Serumbung. Desa ini berbatasan dengan Dusun Salam. Secara geografis, letak pada 7 derajat 28 menit 40 detik sampai dengan 1 derajat 30 menit Lintang Selatan dan 110 derajat 114 menit 20 detik sampai dengan 110 derajat bujur timur. Dusun Sempon terdapat 60 kakak dengan 157 jiwa, yang mayoritas bekerja sebagai pekerja sampingan. Warga di Dusun Sempon bekerja utamanya adalah penambang pasir dan ibu rumah tangga. Namun ada juga yang bekerja sebagai petani. Dusun Sempon memiliki suhu 28 derajat dan memiliki iklim tropis. Dengan ketinggian pada 500 sampai 1000 mdpl. Struktur tanah yang cocok yaitu lempung berpasir. Suhu udara 20 sampai 25 derajat Celcius sehingga cocok untuk ditanami salak. Kesimpulan hasil wawancara dengan warga. Dulu masyarakat Sempon ada yang membeli bibit di Kemiren dengan harga satu pohon salak 7.500. Ada pula yang mendapat dari lurah, ada juga yang mengatakan dari Mlumut. Sekitar tahun 90-an ada salak dari Dusun Sempon, namun juga ada yang mengatakan sekitar tahun 1985. Untuk yang pertama kalinya yang membawa adalah Mbah Katimin. Mbah Warso, ada juga yang mengatakan kalau membeli secara bersama-sama. Alasan mengapa ada salak di Dusun Sempon, karena dulu salak memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Dari sekitar tahun 90-an hingga sekarang, petani di Dusun Sempon yang cenderung berkurang. Namun ada juga yang mengatakan bertambah. Jalan mulai beraspal tahun 1998. Dulu belum ada air bersih. Waktu itu sudah ada air bersih digunakan untuk keperluan rumah tangga. Dari dulu untuk kebun salak atau sawah sudah ada perairan sendiri dari kali. Untuk alat yang digunakan adalah tenggok, biasanya bertahan sekitar 2 tahunan. Ada cangkul, biasanya bertahan 1-3 tahun, tergantung pemakaian. Ada juga sarung tangan. Masyarakat di Dusun Sempon dari dahulu hingga sekarang kebunnya diolah sendiri. Masyarakat Dusun Sempon tertarik untuk menanam salak karena dapat membantu menambah penghasilan. Perawatannya mudah. Dulu salak memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan dulu salak bisa untuk membeli beras. Kesulitan saat menanam salak yaitu saat kemarau panjang. Selama menanam salak bisa menambah penghasilan walaupun hanya sedikit. Pernah mengalami kerugian saat erupsi Merapi pada tahun 2010. Pohon salak bisa bertahan sekitar 20-25 tahun. Ada juga yang mengatakan sekitar 5 tahun, tergantung cara merawatnya. Kalau secara umum itu sejarahnya gimana, Pak? Salak itu kan sebenarnya menyesuaikan geografis ya. Tidak semuanya wilayah itu bisa menyesuaikan dengan tumbuhnya salak. Karena memang salak ini ternyata sebagai komoditas terbesar di wilayah Serumbung. Untuk yang lainnya barangkali apabila membudidayakan salak belum tentu nanti bisa sesuai dengan yang kita harapkan, karena memang membutuhkan siklus yang cocok untuk tanah geografis buat salak tersebut. Untuk salak tetap hanya wilayah-wilayah tertentu saja yang sesuai speknya, yang sesuai dengan tanah teksturnya. Ternyata di kewalian di bawah Gunungan Merapi ini dibilang cocok dengan adanya pertanian salak. Jangan lihat saja kalau di lain tempat kan jarang ada salak juga loh. Dikarenakan memang salak juga menyesuaikan siklus baik cuaca udara maupun tanah, tekstur tanah sendiri.
Kalau siapa yang pertama kali membawa bibit salak, kalau tahu? Kalau dari sejarah itu mungkin susah kita dapat ya, soalnya memang dari dulu-dulu di bawah Gunung Merapi ini sudah mempunyai satu ikon kebesaran pertanian, yaitu salak. Tidak hanya sini saja, sebenarnya juga wilayah Sleman itu juga didominan salak. Kalau permulaan awal mungkin ya tetap salak. Kalau sekarang brandingnya memang salak lumut, dikarenakan salak lumut itu untuk kewilayahan Serumbung yang jadi ikonnya salak lumut, berhubung dulu-dulunya itu salak lumut dikatakan memang yang paling produktif sendiri dibanding dengan wilayah yang lainnya. Lumut sendiri itu nama dusun sebenarnya, nama dusun, terus karena brandingnya mau kasih nama salak apa, salak pondok kemarin, terus ada penambahan nama salak pondok lumut. Kalau dilihat dari jenis varian salak, ini biasanya ada beberapa macam varian salak. Kalau yang pertama kali salak pondok itu belum ada. Dulu pertama kali tetap salak Jawa itu loh, salak Jawa sing rasanya sepet banget. Karena pertumbuhan persilangan di antara salak satu dengan yang lainnya, akhirnya tumbuhlah salak pondok tadi. Salak pondok karena belum punya nama juga, karena dibilang produk unggulan itu akhirnya jadikan salak pondok lumut. Setelah itu sekarang ada varian-varian baru juga yang dibilang itu varian unggulan, seperti adanya varian salak madu, adanya salak gading, dan lain-lainnya. Kalau yang membedakan salak madu dengan salak pondok atau dengan yang lainnya itu gimana, Pak? Dari rasa beda. Kalau madu terus terang agak manis ya, terus teksturnya juga agak lembut, sama pohonnya juga beda. Daunnya itu dilihat, kalau yang madu agak kecil, kalau yang pondok itu agak besar. Walaupun selisihnya cuma berapa mili, tapi udah ada perbedaan. Kalau nggak turun langsung ke lapangan, mungkin juga nggak ngerti jenis untuk perbedaan tersebut. Kalau di sini, kalau di kampung sini, ini sudah mayoritas menanam salak madu. Ini unggulan, dikarenakan beda jauh selisih harganya di antara salak pondok biasa. Kalau salak pondok itu sekarang kisaran untuk per kilonya 2.500, itu kalau salak madu bisa mencapai 7.000 per kilonya. Kalau salak gading itu juga hampir sama. Sebenarnya kalau salak gading itu untuk menurunkan kolesterol. Tapi penelitian saya juga kurang begitu mengerti, tapi sudah ada yang mengidentifikasi bahwasanya salak gading itu bisa membantu untuk kolesterol. Salak gading itu hanya warnanya saja kuning, warna jenis kulitnya kuning, terus tekstur untuk jenis dagingnya juga agak kuning, tapi rasanya hampir sama dengan salak Jawa, agak sedikit sepet yang kaitannya dengan salak. Kalau yang salak apa itu gula pasir itu sebenarnya munculnya dari salak Bali ya, karena di Bali itu banyak orang sering nanam salak yang kecil-kecil, terus bijinya tidak nempel di daging, mesti kalau kita pegang itu ada bunyinya gitu. Tapi di sini mungkin kurang diberbudidayakan karena memang agak keras. Ada 1-2 juga yang mempunyai itu, namanya kalau di sini salak gula pasir. Kalau varian jenisnya apa itu pohonnya saya ada, baik salak gading, salak pondok, salak madu itu ada semua. Nanti kalau pas ada waktu disuruh aja di kebun ya apa-apa. Nanti kalau pengen apa itu rasanya juga boleh. Kalau pas ada nanti bisa boleh. Antara perbedaan tadi. Terus madu juga untuk di jenis kulitnya juga beda. Kalau ia menentukan harga bisa segitu itu gimana, Pak? Kestabilan pasar dengan adanya ekspor impor salak. Tapi ternyata hal yang menyangkut dengan impor sama ekspor salak ini kurang begitu diminati sama
warga, karena memang salak yang dibutuhkan memang betul-betul yang kualitas. Akhirnya petani maunya jual salak itu ya apa adanya, nggak perlu pemilihan, dikarenakan kalau terlalu menelan waktu lama untuk pilih-pilih salak itu kelihatan juga agak pada bosen petaninya. Akhirnya hanya apa adanya dijual di tengkulak, setelah itu ya udah. Tapi ada beberapa pengepul yang memang mempunyai komoditas untuk kirim atau kayak ekspor ke luar negeri, diantaranya di Cina. Apakah masyarakat pernah mengeluh tentang selama menanam salak? Harga karena tidak menentu, dikarenakan memang gimana ya, sikon dan kondisi ini salak bukan semakin lama semakin tinggi harganya, semakin lama semakin rendah harganya, nilai jualnya. Kenapa bisa turun? Ya karena itu tadi hukum alam tadi. Hukum alam itu maksudnya karena panen besar, stok semakin melimpah. Kalau barang itu tidak ada mesti mahal. Pas panen raya musim-musim kayak gini kan banyak orang pada punya, banyak orang pada metik, hanya banyak sekali kan dibakul-bakul, hanya juga membuat salah satu harga tersebut terus turun drastis.